In the stillness of Jordan River, Joshua was called to an act of remembrance, to lay down stones as a foundation for future generations. Let this act inspire us to build our lives, knowing that each choice and each action is a legacy built on the foundation of God's faithfulness. Psalm 78 verse 4 said, "But we will tell to the generation to come the praiseworthy deeds of the Lord, and tell of His great might and power and the wonderful works that He has done." Together we stand, together we unite, together we build. Shalom AFGL Wellington. Shalom, shalom. Informasi buat para orang tua, hari ini adalah minggu pertama di bulan April, jadi tidak ada Sunday School. Mohon encourage anak-anaknya untuk duduk di samping orang tua masing-masing. Oke, berapa banyak yang siap memuji Tuhan? Lambaikan tangan saudara. Yang siap memuji Raja kita yang hebat, boleh sama-sama sorakan haleluya. Saudara yang siap memuji Tuhan, mari bangkit berdiri dari tempat duduk saudara. Kita mau satu dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya Engkau hadir bersama dengan kami di tempat ini Tuhan. Hari ini kami mau sehati, sepakat menaikkan pujian dan penyembahan di hadapan Engkau. Engkau yang bertahta di atas pujian dan penyembahan kami Tuhan. Biar setiap pujian kami boleh naik seperti dupa yang berbau harum di hadapan Sang Raja. Kami mengucap syukur. Yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan Amen. Siapa nama Raja yang hebat? Yesus. Mari sama-sama tepuk tangan buat Tuhan kita yang hebat. Hey. Satukan hati. Kita meninggikan nama Yesus di tempat ini. Angkatlah tinggikan Dia dan
bangkit dan hidup. Lambaikan tangan saudara, boleh kasih tahu kiri dan kanan. Allah bangkit, Allah bangkit, Yesus bangkit. Haleluya. Allah bangkit, bersoraklah. Sorakan, hey. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Sama-sama nyanyi ya. Gerakkanlah kekuatanmu ya Allah. Tunjukkanlah kuasamu ya Tuhan. Serahkan musuhmu, selamatkanlah umatmu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Sekali lagi, gerakkanlah kekuatanmu ya Allah. Tunjukkan Tuhan, tunjukkanlah kuasamu ya Tuhan. Serahkan musuhmu, selamatkanlah umatmu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Semuanya bertepuk tangan. Allah bangkit, bersoraklah. Sorakan, hey. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Aku bersyukur Tuhan, Kau Allah yang dahsyat. Berikan pujian hanya buat Engkau. Gerakkanlah kekuatanmu ya Allah. Tunjukkanlah kuasamu ya Tuhan. Serahkan musuhmu, selamatkanlah umatmu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Sama-sama. Allah bangkit, bersoraklah. Sorakan, hey. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat. Sama-sama kita mengatakan, Allah bangkit, bersoraklah. Haleluya. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Haleluya. Kau dahsyat Tuhan. Silakan duduk jemaat Tuhan. Shalom semuanya. Tema kita di bulan April adalah brick by brick, atau bisa juga dikatakan satu demi satu. Tuhan memanggil setiap dari kita untuk mau berdiri untuk generasi kita dan juga mempersiapkan generasi di bawah kita. Sepanjang bulan ini, tema inilah yang akan kita bahas dan pelajari bersama.
Dan mari kita simak news minggu ini. Kids Care diperuntukkan bagi anak-anak kelas Jordan untuk sama-sama belajar firman Tuhan. Selain itu, mereka juga belajar untuk bisa memperhatikan satu dengan yang lainnya. Sungguh suatu bekal yang berharga untuk masa depan mereka. Hari Sabtu ini ada Kids Care. Mari kita dukung anak-anak kita untuk mengikuti Kids Care. Tak kalah dengan anak-anak, bapak-bapak pun akan berkumpul pada hari Sabtu untuk Men's Care. Untuk informasi lebih lanjut mengenai waktu dan tempat, silakan menghubungi Saudara Jimmy. Semoga kaum bapak di tempat ini semakin kompak di dalam Kristus. Apapun masalah yang Anda sedang hadapi, serahkanlah semua itu kepada Tuhan dan bersukacitalah. Karena dalam Roma 12 ayat 12 dikatakan, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Jika Anda mempunyai pokok doa yang ingin didoakan, silakan mengisi formulir prayer request yang ada di Linktree/IFJF Wellington. Kita akan sama-sama mendoakan prayer request Anda. Sekian news hari ini. Selamat melanjutkan ibadah and happy Sunday! Shalom semua, saya mengundang teman-teman untuk bangkit berdiri, kita bacakan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Kita lanjutkan dengan doa korporat minggu ini. Kami bersyukur Tuhan untuk terlaksananya retret pada minggu lalu. Kami percaya semua panitia dan peserta sudah mengalami lawatan Tuhan. Kami berdoa untuk setiap care group yang ada di gereja kami. Biar setiap pertemuan yang diadakan bukan hanya pertemuan rutinitas, tapi semua anggota care group bisa mengalami pertumbuhan iman yang menghasilkan buah-buah dan bisa dinikmati oleh orang sekitar. Kami juga berdoa untuk setiap jiwa-jiwa yang sudah mendengarkan Injil. Biarlah Roh Kudus yang menjamah hati mereka, sehingga mereka mau mengambil keputusan untuk mengikuti Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup mereka. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Persiapkan hati kita untuk sebentar lagi kita akan menerima firman Tuhan, dan sebelumnya kita akan mengikuti perjamuan. Dalam sikap doa kita mau datang kepada Tuhan. Yes Lord. Kami bersyukur Tuhan. Apapun yang sedang kami alami hari-hari ini Tuhan, kami percaya tangan Tuhan mengatur yang terbaik untuk hidup kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Lebih dari yang telah ku pinta,
bawa syukur kita di hadapan Tuhan sebagai persembahan. Amin, amin. Tidak ada yang lain Tuhan yang menjamin hidup kami selain kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Yang mengasihiku, Kau jadikan hidup ini indah dan lebih berharga. Mari angkat penyembahan kita di hadapan Tuhan. Sadar bahwa sampai sejauh ini, kalau semua kita boleh ada, semua karena kasih Tuhan. Mari saya mengundang setiap jemaat Tuhan secara pribadi datang kepada Tuhan. Mari berurusan dengan Tuhan. Sampaikan terima kasih kita buat Tuhan. Karena sesungguhnya jauh dari apa yang pernah kita minta, yang kita doakan, yang kita gumuli, yang kita idam-idamkan. Pemberiannya selalu lebih baik dari apa yang kita pikirkan. Yes. Angkat penyembahan kita di hadapan Tuhan. Haleluya, haleluya. Yes, Lord Jesus. You are worthy of
hari ini kami merayakan kematian Tuhan. Sebelum kami akan melakukan perjamuan Tuhan, kami mau siapkan hati kami. Ini bukan sekedar rutinitas yang kami lakukan setiap bulan Tuhan. Tapi kami percaya kebangkitan Tuhan ada dalam hidup kami. Kebangkitan Tuhan, kuasa kebangkitan Tuhan ada dalam hidup kami. Semua yang lemah dapat kekuatan baru di tempat ini Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang ragu-ragu diyakinkan, mendapatkan kepastian. Karena kami percaya kuasa kebangkitan Yesus ada dalam kehidupan kami. Yes, Lord. Mari kita mau datang ke hadapan Tuhan. Ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Bapa yang mulia. Kau layakkan ku menghampirimu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Raja yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Mari kita siapkan hati. Kekudusan-Mu Sambil saya mengundang setiap kita yang percaya dan mengakui roti dan murni adalah tubuh dan darah Yesus Kristus untuk mengambil bagian dari perjamuan kudus ini. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan Yesus sampai Ia datang kedua kali. Barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti ini dan minum cawan ini, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Kristus. Karena itu ia makan roti dan minum cawan ini. Karena barang siapa makan dan minum cawan ini tanpa mengakui tubuh Tuhan, itu mendatangkan hukuman atas dirinya. Saya percaya perjamuan ini bukan rutinitas biasa. Kita mengakui bahwa tubuh Yesus dan darah Yesus bisa bersatu dengan kehidupan kita. Kita mau bawa hidup kita selalu untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Amin. Bagi-Mu Bapa yang mulia, Kau layakkan ku menghampirimu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian
waktu kita sejenak untuk 2 menit pada diri kita sendiri untuk minta ampun akan dosa-dosa kita, ataupun ampuni kesalahan orang lain terhadap kita. Ucapkan syukur dan kasih karunia Tuhan Yesus yang telah mati untuk menebus dosa-dosa kita semua. Karena Yesus mati di kayu salib, saudara dan saya bisa merasakan namanya keselamatan. Saudara dan saya bisa merasakan namanya harapan dan hidup di dalam bersama Tuhan. Berikan 2 menit waktu untuk berdoa, ucap syukur sama Tuhan. Ada yang belum bisa bantu saya angkat tangan? Oke, thank you. Haleluya. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Yes, thank you Tuhan Yesus. Karena kuasa kebangkitan Engkau ya Tuhan, karena kuasa tubuh dan darah-Mu ya Tuhan, kami semua di sini bisa menjadikan ciptaan yang baru ya Tuhan. Ciptaan yang baru yang siap dibentuk untuk memuji dan memuliakan nama-Mu saja ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita angkat roti ini dengan tangan kanan kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Itu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu itu ia diserahkan, mengambil roti, dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang kuserahkan bagi kamu, perbuatlah menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan dengan penuh ucapan syukur. Makanlah. Mari kita angkat cawan ini. Demikian juga kamu ambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Minumlah. Saya berdoa, musim boleh berganti, tapi pernyataan Tuhan dan janji Tuhan selalu ya dan amin dalam kehidupan saudara dan saya. Inilah perjanjian Allah dengan kami anak-anak yang percaya kepadanya. Mari kita nyanyikan oleh lagu oleh kuasa darah-Mu lagi. Ini sebagai janji. Darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Ini pernyataan janji kami ya Tuhan. Hanya karena darah-Mu ya Tuhan, kami bisa hidup sampai sekarang ini ya Tuhan Yesus. Kau begitu baik ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kasih-Mu, Yes, yes. mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Yes, mengalir. Kau selamatkan hidupku. Mengalir luar biasa ya Bapa. Ku menjadi ciptaan yang baru Yes, kami ciptaan yang baru ya Tuhan. oleh kuasa darah-Mu. Terima kasih Yesus. Kau bentuk kami ya Tuhan hari ini ya Bapa. Terima kasih Yesus mempercampur hari ini ya Bapa. Kami percaya Tuhan, darah-Mu dan tubuh-Mu telah menyatu dalam kehidupan kami. Amin, Yesus. Kami adalah tubuh yang baru sekarang ya Tuhan. Kami sudah tinggalkan dosa-dosa kami yang lama ya Bapa. Kami tidak mau keluar dari ruangan ini membawa dosa-dosa kami yang lama lagi ya Tuhan. Kami mau keluar dari ruangan ini menjadi ciptaan yang baru, ciptaan yang siap dibentuk oleh Tuhan. Kami tahu ya Tuhan di proses itu gak enak, tapi kami rindu ya Tuhan di proses lebih lagi tiap hari semakin sama dengan rupa Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk firman yang sebentar lagi akan diberikan oleh Pastor Sari. Kami percaya Tuhan, firman-Mu bekerja buat kami ya Tuhan. Tegurlah, gemburkanlah hati kami ya Tuhan. Sebab firman itu bisa jatuh di tanah yang gembur dalam hati kami ya Tuhan. Dan bisa berbuah-buah banyak lagi, melimpah-limpah dalam kehidupan kami ya Tuhan. Sehingga kami bukan hanya menjadi berkat ya Tuhan. Kami diberkati untuk menjadi berkat buat orang lain ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus.
Nama Tuhan Yesus mengucap syukur. Haleluya. Semua yang percaya katakan. Silakan duduk. Saya undang Pastor Sari untuk langsung Pastor. Terima kasih. Pastor Sari nggak perlu dikenalin ya, udah kenal ya. Kenalin dia. Kenalin sendiri ya. Dasar. Shalom semua. Selamat hari Minggu. Senang sekali saya bisa sharing something here in your Sunday service. Rasanya senang juga ya untuk udah setahun yang lalu kemudian saya bisa kembali ke sini dan kita lakukan sama-sama retreat yang luar biasa. So many progress ya dengan gereja ini. Khususnya begitu banyak anak-anak muda, bahkan yang kecil juga udah jadi anak-anak besar sekarang dan mulai masuk ke dalam pelayanan, and it's really amazing untuk melihat apa yang Tuhan kerjakan di gereja ini. Cuman ada satu hal yang tetap sama, saya nggak ngerti kenapa selalu di gereja ini tuh selalu ada perbedaan antara kelas utama, kelas ini dan kelas ini. Terus ini kosong banget, saya nggak paham kenapa tidak mau bergabung ke tempat ini gitu. Padahal dingin. Oke, anyway, it's okay, nggak apa-apa. Hari ini kita lagi mau bicara tentang brick by brick ya. Brick by brick ini menarik ya, karena kalau bicara brick kayaknya inget tukang ya, belajar tentang bagaimana naruh bata demi bata. Saya nggak tahu sih rumah-rumah di sini masih pakai bata atau enggak sih? Enggak ya? Udah enggak ya? Nggak ada, katanya di sini rumah ini nggak ada yang pakai bata. Kalau di Indonesia kan semua masih pakai bata gitu. Jadi kita masih bisa lihat bagaimana mereka membangun rumah itu takes time gitu kan. Pasti takes a longer time juga dari yang di sini. Mereka mesti naruh satu demi satu gitu kan ya. Dan mereka mesti pastikan bahwa tembok itu juga bisa berdirinya dengan lurus atau dengan baik dan kuat supaya nggak mudah roboh. Karena kalau nggak benar membangunnya ya rumahnya gampang hancur gitu kan ya. Apalagi sekarang lagi zaman gempa, kalau misalnya bangun rumahnya nggak betul maka akan mudah sekali rumah yang kita bangun itu roboh, betul ya. Nah, jadi hari ini kita juga lagi mau belajar sesuatu tentang brick by brick itu. Bicara brick by brick tentunya akan berhubungan banyak tentang di dalam kehidupan kita. Rasanya kehidupan kita tuh meskipun kita punya impian yang besar, gak ada impian yang besar itu bisa dibangun secara sekaligus. Betul ya? Gak hari ini kita mimpi, kemudian besok langsung jadi. Kecuali itu kisah Sangkuriang. Ya, kalau yang tahu ketawa, mungkin ketahuan juga umurnya. Karena anak-anak sini pasti nggak tahu soalnya apa cerita Sangkuriang katanya gitu. Nah, tapi intinya kita semua memang diminta atau diajarin oleh banyak orang untuk bisa to dream big, betul ya? Bermimpi yang besar. Dan saya setuju banget sih, setiap orang itu harus punya impian. Karena without dream itu is like you are going somewhere but don't know where to go gitu sebenarnya. Jadi ketika kita punya mimpi itu sama artinya dengan kalian, kita semua tuh kayak lagi bikin satu target di dalam kehidupan kita. Dan jadi seenggaknya kita tahu langkah demi langkah apa yang harus kita lakukan untuk menuju hal tersebut. Nah cuman the problem is gitu ya, dalam kehidupan kita meskipun kita boleh punya mimpi besar, tetapi kenyataannya ada banyak hal yang tidak semudah itu untuk kemudian kita jalankan. Ya apalagi mungkin kalau impiannya membangun impian itu di sini, di tanah yang sangat-sangat indah ini, tetapi peraturannya sangat lumayan rumit ya. Tentunya ada banyak step-step yang
kita harus lewati dan harus punya ketekunan, harus punya kekuatan dan harus punya keberanian menurut saya untuk bisa membangun brick by brick tadi. Tapi hari ini saya pengen kita belajar dari satu orang ya mungkin Anda udah pernah baca kisah dia, tapi kita belajar dengan cara pandang yang berbeda aja. Dari 1 Tawarikh 4 ayat 9 dan 10, ini orang ini tuh menurut saya orang yang sangat luar biasa, ya. Orang yang menurut saya punya pengalaman yang nggak mudah di dalam kehidupan dia. Dia punya masa lalu juga yang kayaknya nggak gampang untuk diterima, baik oleh dirinya sendiri maupun oleh family-nya. Tetapi toh kemudian ternyata dia bisa melewati itu dan bahkan menjadi seseorang yang keren banget, ya. Kenapa saya bilang keren? Emang kalau cuman cari ceritanya doang, teman-teman kita semua cuman bisa dapetin di ayat-ayat ini doang sebenarnya gitu ya. Abis ini udah nggak diceritain lagi gitu. Tapi kenapa dibilang keren? Karena kalimat pertamanya dibilang begini. Now, Yabes katanya ya, dikatakan di sini bukan saya yang nulis loh, ini Alkitab yang nulis, was more honorable than his brothers. Jadi bisa dibayangkan nggak kalau dikatakan bahwa sekarang Yabes katanya ya jauh lebih terhormat, honorable gitu, atau jauh lebih beruntung dibandingkan dari kakak-kakaknya. Kalau kita punya adik kakak, setidaknya pasti kan ada perbedaan ya kehidupan adik kakak tersebut gitu kan. Dari yang ke-1, ke-2, ke-3, berhubung saya anak saya 6 bersaudara. Jadi dari koko saya yang pertama, kedua, kemudian saya, adik saya yang perempuan, adik saya yang laki, yang satu lagi dan satu lagi. Itu kita semua punya masalah dan punya cara hidup yang sangat berbeda. Dan kalau misalnya diukur secara materi itu juga sangat berbeda satu dengan yang lainnya. Kalau diukur dari keberhasilan keluarga kecil masing-masing itu pun berbeda satu dengan yang lainnya. Begitu juga si Yabes ini diceritakan, dan tapi kemudian kalau Alkitab mencatat bahwa now Yabes was more honorable than his brothers, pasti ada something yang memang benar-benar make him itu outstanding, ya, berbeda daripada semua saudaranya. And his mother called his name Yabes, ya, saying because I bore him in pain. Jadi kalau nanti kita akan bahas satu-satu nih tiap kalimat-kalimat ini, saya baca dulu deh pelan-pelan lah ya. And Yabes called on the God of Israel saying, oh that you would bless me indeed and enlarge my territory, that your hand would be with me and that you would keep me from evil, that I may not cause pain. So God granted him what he requested. Kita bisa lihat sekarang, saya pengen kita kupas satu-satu. Saya paling seneng kalau udah bisa ngupas satu-satu. Apalagi ini tuh sesuatu yang perlu kita belajar dari satu orang yang meskipun cuma ada dalam beberapa ayat doang, tetapi kalau itu tercatat di dalam Alkitab berarti dia punya value yang dinilai baik oleh Tuhan. Next. Dikatakan di situ, now Yabes was more honorable than his brothers. Oke, kalau bicara kalimat ini kan bisa dibilang hasilnya, betul ya? Resultnya gitu. Ini sesuatu yang bisa dilihat saat ini ketika dia dibicarakan di dalam ayat-ayat ini. Bahwa sekarang Yabes ini more honorable. Tapi kita kan perlu tarik mundur ya. Bagaimana kehidupan dia sebelum to become more honorable. Setuju? Mungkin teman-teman kadang-kadang ketemu keluarga gitu atau ketemu temen deh di sini baru kenal, ngobrol-ngobrol gitu dan sebagainya, dan kemudian kita dengan enak bilang gini, wah kamu mah enak ya hidupnya. Kamu mah udah punya rumah sendiri, udah punya family, anak-anak juga sehat, tumbuh dengan baik. Wah, pokoknya kamu mah udah enak lah tinggal di sini. Kan semua orang itu kadang-kadang menilai itu dari apa yang dilihat hari ini. Betul kan? Tapi mereka nggak pernah lihat hitung mundur gitu ya, kalau boleh di film tuh di backward gitu ya.
kemudian cek gimana dulunya dia. Ya kan? Kita nggak bisa menilai seseorang itu cuma dari apa yang kita lihat hari ini. Tapi begitu juga sebaliknya. Apa yang kita pikir hari ini gitu ya, kalau kita ketemu teman yang mungkin masih ngeluh saat ini dan bilang bahwa wah, life is not good. I don't know what's gonna happen after this. Staying in New Zealand is not that easy. When I thought that New Zealand is my dreamland, but it turns out it's not that simple for me. And now I don't know if I need to stay here further or any longer, or maybe I need to go back to my previous place. Tapi saya juga mau ngomong sama teman yang kayak begini. Jangan buru-buru menilai hidupmu dengan apa yang kamu lihat hari ini. Karena belum tentu juga kalau kamu jalani kehidupanmu dengan setia bersama dengan Tuhan, kamu belum tentu bisa kamu nggak bisa lihat hari ini, tapi apa yang terjadi hari ini bukan artinya akan terus seperti ini. Kalau kita bisa menaruh kesetiaan iman kita kepada Tuhan. That's why I want to tell you about Jabez. Yuk kita mundur sedikit, next. Now dikatakan situ Jabez was more honorable than his brothers, ya kan? Itu end result. Now we can say that, wah, Jabez, you are so lucky, man. Wow. Anda tahu Jabez itu seorang peternak. Di zaman itu kalau dibilang was honorable, berarti memang dia punya ternak tuh bener-bener banyak. Diberkati sekali peternakan dia. Tanah dia besar, ternaknya banyak, kaya. Bisa dilihat sama orang lain. Bagaimana dia menjadi orang yang diberkati. Tetapi tadi kan saya bilang yuk kita lihat mundur. Di ini kalimat selanjutnya dikatakan begini cerita tadi. His mother called his name Jabez, saying because I bore him in pain. Jadi sebenarnya dia dikasih nama Jabez itu bukan karena dia keren. Lahir tuh kayak, oh my baby is so handsome gitu ya. So that's why I call him Jabez. No. Nama Jabez itu artinya painful. Penuh dengan kesakitan. Dia dilahirkan, diberi nama Jabez itu, mungkin ibunya penuh dengan amarah gitu ya. Nggak tahu ibu-ibu yang pernah melahirkan secara normal, mungkin bisa merasakan rasa sakit kayak apa. Tapi bisa jadi karena Jabez bukan anak pertama ya. Jadi udah anak kesekian, udah gitu bikin sakit waktu melahirkan. Ibunya tuh kesel banget kayaknya dengan dia sampai akhirnya dikasih namanya Jabez. Because I bore him in pain. And you know what? Di zaman itu, nama itu penting. Kalau di zaman ini kan ada orang bilang, apa sih arti sebuah nama? I wanna tell you, it means a lot. Apalagi di zaman itu. Di zaman itu ngasih nama tuh gak ada yang sembarangan. Semua tuh didoakan, dipikirkan, karena diharapkan ada pengharapan dari nama yang diberikan kepada seorang anak gitu. Jadi ketika mamanya ngasih nama ini, itu nggak main-main, bisa jadi memang benar-benar membawa kesakitan. Tapi tanpa mamanya sadar, mungkin di sepanjang perjalanan kehidupan dia, ada banyak ejekan dari orang, tekanan dari keluarga. Kalau lagi ada kejadian yang nggak enak, pasti yang disalahin dia. It's because of you, Jabez, gitu kan. Bisa jadi gitu, saking dia disebutnya si painful gitu kan. Jadi mungkin kalau ada apa rugi dikit, mungkin keluarga dia, oh it's because of you Jabez gitu. Kita tahu ya, apalagi kalau di keluarga Chinese, maaf kata. Kadang-kadang ada anak yang katanya, wah sejak anak itu lahir, dia bawa sial katanya gitu. Dagang sepi ya, sorry to say memang ada yang seperti itu. Ya kita ngalamin, saya tahu itu. Tapi mungkin itu juga yang terjadi dengan Jabez. Sejak anak itu lahir, sakit itu tidak berkesudahan mungkin di keluarga dia. Sehingga dia punya satu past situation yang mungkin dia bawa kemana-mana. Sekolah,
diledekin teman-temannya. Pergi main, mungkin dia dikucilkan sama temennya. Kumpul keluarga besar, kamu di pojok aja misalnya. Pokoknya mungkin banyak hal yang bikin dia nggak diterima. Dan can you imagine for someone yang punya situasi seperti ini, itu bukan situasi yang mudah. Barangkali ada banyak Anda juga bisa merasakan lah ya, apa yang dialami oleh si Yabes ini in the past ya. Saya ngomong in the past karena kan sebetulnya nanti ujungnya kita tahu. Next. But what you see currently is not necessarily the destiny that you have. Ya. Jadi sebenarnya teman-teman, bisa aja orang lain mungkin ngecap kita, ngasih label sama kita. Ah, kamu mah udahlah, emang orangnya susah dikasih tahu. Bandel, keras kepala, apapun lah ya yang buruk misalnya gitu. Tapi I want to tell you that what you see currently or what you hear currently is not necessarily the destiny that you have. Kamu jangan pegang itu dan kemudian ambil dan mengatakan bahwa oh ya udahlah aku memang orangnya kayak gitu, mau gimana lagi? No, I believe that you are not that. Itu bukan Anda gitu. Itu bukan orang itu dan Yabes pun menyadari itu. Ketika dia ngalamin hidup yang begitu sulit, tapi one thing yang saya rasa Yabes itu benar-benar bersyukur harusnya memang ya. Karena dia itu hidup di bangsa Israel, bukan? Dan bangsa Israel tuh punya satu habit, kebiasaan. Bagaimana orang tuanya itu memang punya satu kewajiban untuk menceritakan tentang Tuhan dari waktu ke waktu. Ketika mereka tidur, ketika mereka duduk, ketika mereka berjalan, ketika mereka berbaring, ketika mereka duduk, ketika mereka berjalan, mereka tuh harus cerita tentang Tuhan kan. From day 1, day 2, day 3, pokoknya day by day itu yang diceritakan oleh orang tuanya. Mungkin sambil masak orang tuanya cerita, anak-anak kamu tahu gak sih? Kita ini tuh sebenarnya punya Allah yang luar biasa. Allah itu yang membawa kita keluar dari Mesir. Kemudian membelah lautan. Dan kita bisa melewati di tanah yang kering. Sehingga kita selamat sampai di tanah perjanjian. Kamu tahu enggak bahwa Allah itu adalah Allah Ishak, Allah Yakub, Allah kenapa saya jadi lupa? Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Kehilangan Abrahamnya. Ya, anyway, itu yang diceritakan setiap hari sama orang-orang Israel kepada anak-anaknya. Dan itu kan masalah iman, bukan? Sehingga kemudian Yabes berpikir, if I have that kind of God, I believe there must be a way out for my life. Itu yang saya rasa yang kita bisa belajar dari Yabes hari ini. Ya, next. Yabes believed in God. Dia percaya sama Allah Israel. Kalau dia nggak percaya sama Allah Israel, nggak mungkin dia doa sama Allah Israel itu. Karena dia percaya kepada Allah ini, maka kemudian dia jadi berdoa. Nah, tapi sebelum kita lanjut dari ayat-ayat tersebut, saya pengen kupas sedikit dari ayat yang lain, yang saya rasa ini memang perlu banget untuk kita lakukan kalau kita bicara brick by brick tadi gitu ya. Coba kita lihat di 2 Petrus 1 ayat 5 sampai dengan 7. Di situ dikatakan begini. Justru katanya ya, karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha. Saya ulang. Karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha. Artinya ini gak bisa cuman sekedar sambil lalu. Kamu mesti serius do it. Kamu gak bisa cuman kayak nungguin orang lain yang kerjain kemudian saya tinggal follow. Gak bisa. Kamu dikatakan gitu kan ya, benar-benar untuk personal. Kamu harus dengan sungguh-sungguh, seriously berusaha. Kalau ngomongin berusaha teman-teman, artinya memang gak gampang. Ya, kalau gampang, dia gak akan bilang sungguh-sungguh berusaha. Ya,
jalanin aja sebisanya kamu gitu. Tapi no, this statement bilang sungguh-sungguh berusaha. Karena artinya sulit. Untuk apa? Untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan. Ini break pertama nih. Anda lihat tadi gambar ini ya, break pertamanya tuh ngomongin iman. Bicara iman, Yabes tadi udah punya iman, betul? Bicara iman, saya yakin semua Anda di tempat ini udah punya iman. Setuju? Ya. Tapi pernah nggak benar-benar sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu itu kebajikan? Ya, kebajikan atau kalau dalam bahasa Inggrisnya dipakai kata virtue atau ada juga yang dipakai good deeds, dibilangnya begitu. Atau dengan kata lain artinya setelah iman itu emang harus ada perbuatan-perbuatan yang baik yang bisa kelihatan gitu loh ya. Nggak cuman sekedar oh saya punya iman, tapi saya tidak melakukan apa yang sejalan dengan iman saya. Contoh, saya pengen banget nih masuk sekolah kedokteran. Pokoknya saya beriman sama Tuhan, saya bakal masuk sekolah kedokteran. This is, I'm talking about the experience of my husband sih sebenarnya. Cerita yang buat saya lucu banget sebenarnya. Dia bilang bahwa dia pengen banget masuk sekolah kedokteran, tapi lulusnya jadi SH. Tahu SH? Sarjana hukum. Jadi artinya dia masuk medical enggak? Enggak, dia masuk ke sekolah hukum gitu. Tapi dia bilang bahwa dia tuh pengen banget untuk masuk sekolah kedokteran. Terus jadi saya tanya dong sama dia, saya udah doa katanya waktu itu untuk masuk sekolah kedokteran. Terus saya tanya sama dia, emang dulu daftar ke sekolah kedokteran? Enggak sih katanya gitu. Daftarnya sekolah hukum katanya. Terus loh, ya iyalah gak diterima saya bilang gitu ya. Gak heran kenapa masuknya sekolah hukum. Ya soalnya gak pede juga mau masuk situ katanya. Nah loh, ya udah no complain dong. You didn't do anything for whatever you have prayed for gitu loh. Betul kan? Tapi ada loh orang seperti itu. Saya udah beriman untuk hal itu. But you never take any step for that. Don't expect God will open the sky and boom, give it to you. No. Semuanya itu mesti kerjasama. Benar-benar yang namanya synergeo atau sinergi sama Tuhan. Kamu doa, dan saya percaya Tuhan akan memberikan yang terbaik sama kita. But you also take a step for that. I hope it makes sense for you. Ya. Jadi setelah iman, tambahkan kebajikan atau good deeds tadi gitu ya. Terus kemudian berikutnya dan kepada kebajikan, pengetahuan. Ya dong, kalau sekarang kamu udah melakukan segala kebaikan, tapi kamu gak pernah menambah wawasan, gak pernah belajar lebih lagi tentang apa yang kamu lagi doakan, kayaknya semuanya bakal mandek. Tapi kalau kamu belajar lebih lagi, cari tahu lebih banyak, cari informasi lebih banyak, I believe itu akan membuat kamu bisa going further, ya. Dan kemudian setelah itu dikatakan dan kepada pengetahuan, penguasaan diri. Hah, kenapa mesti tiba-tiba jadi self control ya? Iyalah, kalau kamu udah punya pengetahuan banyak, maaf kata ya, banyak orang pintar tuh tiba-tiba keblinger. Jadi sombong, merasa serba tahu, segalanya udah nggak mau diperbaiki, udah nggak mau dikoreksi gitu kan ya. Yang begitu biasanya juga akan mandek. So we need to have self-control. Dan kepada penguasaan diri harus ada ketekunan dikatakan begitu. Karena perjalanan hidup kita ini panjang teman-teman. Bukan cuma sebulan, 2 bulan, tapi mungkin tahunan, bisa 10 tahun, 20 tahun. Bahkan mungkin bisa 50 tahun. Kalau kita nggak punya perseverance, nggak punya ketekunan, nanti ada kesulitan dikit, kita pengennya berhenti. Dan kepada ketekunan, kesalehan atau godliness. Godliness itu akan membawa kita selalu balik lagi sama koridornya Tuhan. Karena kalau kita nggak ada di koridornya Tuhan, kamu bakal bawa pemikiran kamu sendiri, mau-maunya kamu. Orang yang terlalu pinter,
maaf kata, kadang-kadang mereka akhirnya sulit untuk mengakui keberadaan Tuhan. Atau mereka juga bisa juga, ya oke lah, mungkin Tuhan ada, tapi nggak seperti Tuhan yang kita pikir sebagai Tuhan yang Maha Kuasa gitu. Makanya perlu kita punya kesalehan atau godliness. Dan kepada kesalehan, kasih akan saudara-saudara. Karena kalau kita nggak punya kasih akan saudara-saudara, kita juga akan hidup sendirian. Dan kepada kasih akan saudara-saudara, kita perlu kasih akan semua orang. Awalnya cuma terhadap orang-orang yang kita kenal, tapi akhirnya Tuhan mau supaya kita bisa mengasihi semua orang. Mungkin teman-teman mulai mikir, apa hubungannya dengan cerita Yabes tadi ya? Yuk kita balik dikit. Yeremia 29 ayat 12-13 dikatakan demikian. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Ini kata Tuhan. Ya. Jadi artinya teman-teman, semua orang yang memang berseru, datang berdoa sama Tuhan, don't worry, mau kayak apapun doa kalian, Tuhan pasti akan dengerin kalian. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Syaratnya cuma satu. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Yang jadi pertanyaan, ketika kita datang sama Tuhan, kita doa, kita cari Dia, bener-bener gak kita cari Dia? Atau datang cuman karena formalitas, atau hanya karena mungkin kebetulan lagi ada di care group, oh orang lain lagi doa, ya saya ikutan doa deh gitu. Tapi Tuhan mau supaya kita benar-benar bisa mencari Dia dengan segenap hati. Oke, dan itu yang dilakukan Yabes. Ya, next. And Yabes called on the God of Israel, dikatakan begitu. Jadi Yabes punya masa lalu, tadi diceritakan ya. Yabes punya masa lalu yang gelap buat dia. Tapi Yabes tahu ada Allah Israel. Allah yang luar biasa, Allah yang sering dia dengar ceritanya, Allah yang dia yakin bisa menjawab segala doanya, Allah yang bisa membelah laut itu dan membuat bangsa Israel bisa melewatinya. Allah yang sama pasti bisa buka jalan buat dia. Itu yang ada di pikiran dia. That's why Jabez called on the God of Israel. Ini dia doanya. Ini doa tuh powerful banget sih menurut saya. Dikatakan di sini bahwa yang pertama ya, oh that you would bless me indeed. Cara baca ayat itu tentunya akan mempengaruhi meaning dari kalimat itu, bukan? Ya. Kalau dibacanya biasa, mungkin itu jadi kayak meaningless. Tapi waktu saya baca seperti ini, buat saya pribadi saya menyadari bahwa wow, dia tuh lagi mau bikin statement bahwa Allah yang ini yang akan memberkati dia. Oh, that you would bless me indeed. Engkau pasti akan memberkati aku. Kalau di terjemahan bahasa Indonesianya kan dikatakan, berkatilah aku dengan berlimpah-limpah. Dikatakan gitu kan. Bless me in abundance. Gitu. Anda tahu bahwa our mind is a battlefield. Semua orang pasti tahu lah ya. Makanya kita perlu every day we can renew our mind. So our mind and our thinking aligns with God's words. Sangat bagus, tadi Pastor Jack cerita, di sini katanya sudah ada gerakan membaca Alkitab, betul ya, setiap hari. Dan sudah sampai Mazmur 82 hari ini, kalau nggak salah. And which is good, very good. But one thing that I'd like to untuk nambahin lah ya. Kalau pas lagi baca, jangan cuman kayak kejar tayang. Karena kalau cuman kejar tayang, it's meaningless. Baca pelan-pelan ayat demi ayat itu. Make it talking to your life. Make the words itu speaking into your mind. And you listen
Tuhan biasanya akan ngasih tahu sesuatu melalui ayat-ayat yang kita baca itu. Tiap hari ada aja yang pasti Tuhan bakal sampaikan buat kita melalui ayat yang kita baca. Yabes bisa ngomong gini karena dia dengar dari ibunya tiap hari cerita tentang Allah Israel itu. Dia dengar, dia renungkan, dia bayangkan, dan kemudian muncul di kepala dia bahwa Allah yang ini adalah Allah yang pasti bisa menolong dia. Makanya dia bisa bilang, oh that you would bless me. Indeed. Anda tahu nggak apa yang bisa membuat kita sulit untuk berdoa sama Tuhan? Ini, worry. Kita punya kekhawatiran, betul ya? Dan ketika kekhawatiran menguasai kehidupanmu, itu yang kemudian membuat kita sulit untuk fokus sama iman yang kita punya sama Tuhan. Next. Dari bagan ini kita bisa lihat, kata worry itu berasal dari kata Greka yang katanya adalah merimnao. Saya senang banget dapat kata ini. Saya dapat kata ini sebetulnya bukan karena saya baca Alkitab dalam bahasa Grekanya, tapi saya dapat dari satu psikolog dari Singapura. Waktu itu lagi nge-training kita untuk counseling dan sebagainya. Ini dia benar-benar very smart, very clever. Kemudian dia keluarin ini dan dia menerangkan ini dari sudut secara psikologisnya juga. So it's so good menurut saya. Saya baru tahu bahwa merimnao atau worry itu terdiri dari dua kata sebetulnya. Kata merizo dan kata nous. Ya, kata merizo dan nous. Merizo itu artinya adalah to divide atau pecah artinya. Dan mind, pikiran. Jadi merimnao atau worry itu sebetulnya adalah satu situasi di mana kita itu lagi terpecah pikirannya. Terpecah antara harapan dan kenyataan. Harapannya sih Tuhan, saya pengennya cepat kelar sekolah karena mahal mungkin. Kenyataannya susah, banyak yang gak lulus mungkin. Harapannya sih Tuhan, saya pengen cepat bisa dapat kerjaan yang bagus. Tapi kenyataannya sampai hari ini belum dapat. Harapannya sih Tuhan, saya pengen cepetan dapat PR. Kenyataannya sampai hari ini itu belum keluar. Dan karena terpisah antara harapan dan kenyataan itu yang kemudian menimbulkan worry. Betul kan? Dan ketika worry itu terjadi, tinggal mana aja yang lebih kuat? Apakah harapan lebih kuat atau kenyataan lebih kuat? Tapi kita kan manusia bukan? Biasanya lebih akan condong kepada apa yang bisa kita lihat dibandingkan dengan yang tidak kelihatan. Sementara iman itu kan dikatakan, apakah iman itu? Iman adalah, ayo Pastor Jack, apa? Udah kayak ujian. Apa iman? Iman adalah dasar, betul? Dari yang kita harapkan. Iman itu adalah dasar dari harapan. Dari apa yang kita harapkan. Masalahnya dasarnya itu gak kelihatan. Sehingga akhirnya kita sering lihat kepada kenyataan. Padahal udah jelas dibilang itu adalah dasar dari apa yang kita harapkan. Jadi artinya kalau kita nggak ada dasarnya, don't expect that you can build something on it. Mau terbang bikin rumahnya. Betul? Jangan salah, kita if you want to build something, kamu memang harus ada foundationnya. Dan di sini kalau kita lagi bicara tentang hari ini, itu foundationnya itu adalah iman tadi gitu loh. Nah, tapi kalau misalnya kita cuma lihat terus kenyataannya, tapi kenyataannya gini,
Saya bisa bilang sama Anda bahwa kalau Anda terus ngelihatnya ke kenyataan, akhirnya Anda akan kehilangan apa yang kamu harapkan. Padahal tadinya mungkin udah, wah, tiap kali minggu didoain, kemudian Anda pasti bilang bahwa, wah, saya berapi-api lagi nih, pulang saya pasti akan lanjutkan doa saya percaya Tuhan pasti akan menolong saya. Tetapi ketika kemudian menjalani kehidupan, melihat kenyataan, gak semudah yang kita pikirkan, merim now, worry, pecah lagi, harapannya hilang, lihat kenyataan. Kita kan harus realistis juga kan, pastor? Iya sih, saya setuju kita harus realistis. Tapi Tuhan itu memang sesuatu yang tidak bisa kita lihat, ya kan? Makanya dikatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi kalau Anda mau balik lagi bicara tadi tentang doa, saya yakin hal pertama yang Tuhan mau untuk kita lakukan, jangan sampai pikiran kita terpecah seperti itu. Kita harus gabungkan lagi. Jangan sampai merim now tadi. Karena when you are worried, itu adalah saat dimana Anda sebetulnya lebih kehilangan harapan. Ya. Balik lagi ke Yabes. Next. And Yabes called on the God of Israel. Oh, that you would bless me indeed. Satu hal dia udah percaya sama Tuhan. Dia tahu bahwa Tuhan yang Allah Israel ini akan memberkati dia dengan berlimpah-limpah. Dan berikutnya dikatakan, and enlarge my territory. Siapa di sini yang mau diperluas hidupnya, angkat tangannya? Kenapa cuma sedikit? Takut ya sama PR-nya ya? Saya memang mau kasih tahu, to enlarge your territory. The larger that you want, the more homework that you will get. Setuju gak? But don't worry. Makanya kan dibilangnya juga gantungkanlah impianmu setinggi-tingginya katanya kan ya. Ya boleh kok, mau segede apapun kamu taruh impian kamu. Tapi jangan lupa balik dulu ke buminya. Kemudian bikin lagi pelan-pelan bangun impian itu. Bersama dengan Tuhan. Kenapa dia minta seperti ini? Karena dia mikir di otak dia. Ingat tadi saya kasih tahu bahwa dia adalah seorang peternak. Dia mikir kalau dia punya domba, kalau dombanya cuma 2-3 ekor, itu sih gampang. Naruh di depan rumah juga mungkin bisa, bukan? Tapi dia berpikir, kalau domba saya kemudian beranak, eksponensial. Dari 3 kemudian jadi 9. Dari 9 jadi 81. Dari 81, wah gak tahu lagi itu, tolong kalkulator aja. Pokoknya sampai akhirnya terus berlipat ganda. Mungkin bisa sampai ratusan, bahkan ribuan. Kita tahu kalau kayak Ayub aja punya sampai ribuan kan. Bisa dibayangin gak kalau dia cuma punya kebunnya sepetak. Mau taruh di mana dombanya? Betul? If you want to have more, you need to enlarge your capacity, man. Gak ada yang kemudian bilang, Tuhan, aku pengen naik pangkat dong. Tolong dong supaya dipromosiin dong. Tapi gak mau belajar lebih banyak. Gak mau upgrade yourself. Bahkan mungkin saya gak tahu kalau IT mungkin harusnya setuju dengan saya. Anda pengen melakukan bikin program yang lebih sulit. Tapi laptopnya gak mau ganti-ganti. Dari zaman jebot lah, itu terus aja yang dipakai. Is it possible? I don't think so. Soalnya saya punya adik, one of my adik itu dia IT. Kayak setiap tahun dia ganti laptop. Ya, minimal dia ganti apanya lah saya nggak paham. Tapi dia bilang ya kalau nggak diganti ya nggak bisa lah katanya. Kita juga sama teman-teman. If you never upgrade yourself, don't expect too much to enlarge your capacity. Betul? Jangan cuman Tuhan tolong enlarge my territory. Tapi kita nggak pernah bikin PR-nya. Ya nggak bisa juga dong. Dan itu yang dilakukan oleh si Yabes. Jadi waktu Yabes bilang bahwa oh you would bless me indeed.
Di otak dia tuh dia udah tahu bahwa oke, kita akan kerjasama nih Tuhan. Akan ada banyak hal yang akan dilakukan. Ya. Kemudian dia lanjutkan begini. And Jabez called on the God of Israel. Oh, that you would bless me indeed and enlarge my territory. That your hand would be with me. Kenapa dia minta Tuhan untuk pegang dia? Sama seperti tadi. Seperti si step by step tadi. Dia punya faith, dia punya good deeds, dia punya knowledge, dia punya self control, tapi dia juga punya godliness. Ya kan? Karena dia tahu kalau bukan Tuhan yang nuntun dia, berat buat dia untuk melakukannya. Apalagi di zaman itu, kalau mau enlarge territory itu, artinya bisa jadi dia harus perang dengan suku-suku lain. Karena kalau enggak juga gimana dia dapat tanahnya, ya kan? Dan sekaligus juga dia takut kalau misalnya nanti domba-dombanya juga diserbu sama binatang buas. Jadi dia berpikir, I need God. Your hand would be with me. Tuhan pegang tanganku dong. Next. And that you would keep me from evil. Dia minta sama Tuhan, Tuhan pegang aku, jagakan aku dari segala yang jahat. Itu juga kita perlu minta sama Tuhan. Dan saya yakin bahwa Tuhan itu adalah Allah yang bisa diandelin, Allah yang setia banget buat kita semua, bukan? Ya. Kalau Anda nggak percaya, emang nggak boleh percaya sama saya sih, percaya sama Tuhan aja. But one thing saya mau Anda just give it a try. Ask God for something and let Him prove it to you. Saya yakin Dia akan bisa membuktikan itu buat Anda. Next. And Jabez called on the God of Israel. Oh, that you would bless me in it and enlarge my territory. That your hand would be with me and that you would keep me from evil, that I may not cause pain. Ini masa lalu dia. Dia minta supaya diberkati, diperluas, tapi sekaligus juga dia butuh perlindungan Tuhan supaya dia tidak lagi menyebabkan kesakitan kepada orang lain. Selama itu kata sakit itu, kata pain itu kayak kutukan gitu buat dia. Terus ngikutin dia gitu. Tiap orang kalau liatin dia, kamu masih sakit lah. Oh, jangan deket-deket dia. Apa dia mau buka bisnis? Oh, jangan sama dia. Pasti rugi kalau sama dia. Karena dia si painful. Apa yang bisa kamu harapin dari orang ini? Mungkin itu yang dipikir orang. Makanya dia doa, dia minta that I may not cause pain. Ini sesuatu yang jadi label dalam hidup dia. Yang dia bawa-bawa dan dia pengen itu dilepaskan dalam kehidupan dia. Yang bisa melepaskan itu, selain dia sendiri ingin melepaskannya, pasti butuh bantuan Tuhan. Makanya kenapa dia doa seperti itu. Saya nggak tahu dalam hidup Anda atau teman-teman semua, if you have something gitu ya, yang mungkin udah kayak label dalam kehidupan kita. Saya cuma mau bawa berita bagus buat Anda. Hari ini Anda bisa datang sama Tuhan untuk minta dilepasin. Dan bilang bahwa aku nggak mau lagi Tuhan untuk bawa itu dalam hidupku. Dan saya yakin banget sama seperti Tuhan lakukan buat Jabez, Dia bisa lakuin buat kita. So God granted him what he requested. God listened to him. God listened to Jabez. Anak sakit, si sakit tadi, yang menurut orang lain kayaknya bawa sial banget. Yang menurut orang lain mungkin dia benar-benar orang yang hopeless. Tapi hari itu Allah mendengarkan doanya dan bisa menjawab doa dia. Allah sanggup mendengar doa Anda dan Allah sanggup untuk menjawabnya. Lagunya sering dinyanyiin kan? Betul? Allah sanggup melakukan segala perkara. Jadikan itu doa buat kita. When you are in trouble, when you are in pain, when you are in something that you don't like, bilang bahwa Allah tuh sanggup
melakukan segala perkara untuk kebaikanku. Kalau orang sekitar Anda aja bisa care dan bisa sayang sama Anda, saya cuma mau kasih tahu Anda bahwa Allah jauh lebih sayang sama Anda. In everything yang saya hadapin dalam kehidupan saya, meskipun itu in my lowest point, saya cuma taruh di kepala saya satu. Tuhan itu sayang banget sama saya. Dia nggak mungkin membiarkan saya melewati the lowest point ini sendirian. Dan dia juga nggak mungkin membiarkan saya untuk begitu aja kemudian mati tergeletak gitu. Tidak mungkin. Dia pasti akan memberikan jalan keluarnya. Dan saya cuma diizinin untuk lewat situ hanya untuk membangun sesuatu yang lebih kuat dan lebih baik untuk di masa yang akan datang. Ya. And I believe hal itu Anda bisa lakukan juga buat diri Anda masing-masing. Next. Now, seperti tadi kita udah belajar. Now, Yebes was more honorable than his brothers. Karena doanya dijawab. Setelah doanya dijawab, akhirnya Yabes jadi orang berhasil, dia kaya raya. Setelah itu meskipun namanya tetap Yebes, tetap aja sih sakit, tapi situasinya sudah berubah. Dan sekarang semua orang gak berani lagi ngeledek dia. Semua orang terkagum-kagum dengan apa yang dia alami dalam kehidupannya. Makanya kenapa sampai dibilang Yebes was more honorable than his brothers. Apa mimpi Anda? Itu mimpi Anda? Don't worry. Just do it step by step with God. Punya iman, ya kan? Tadi kalau dilihat dari ininya kan, punya iman, do the good deeds. Ayo perluas pengetahuan kita. Punya self control. Self control itu bukan cuma ketika kita sukses aja. Self control juga harus kita punya justru in the lowest point juga. Karena biasanya in the lowest point, orang seringkali berpikirnya gini, kayaknya Tuhan gak denger doa saya deh. Udahlah, I'm fed up and I want to finish it now and forever. Goodbye. Ada yang begitu. Tapi itulah kenapa kita mesti punya self control. Kendalikan diri Anda dan tetap tinggal di dalam kebaikan Tuhan. Bertekun. Jaga kesalehan. Kenali Tuhan lebih lagi. Lakukan kebaikan buat orang-orang yang kita kenal maupun untuk semua orang. Kenapa sih mesti baik? Aneh ya. Kalau dilihat-lihat dari semuanya kemudian ujungnya tuh kayak kindness gitu. Saya berpikir merenungkan ini. Kemudian saya dapatnya begini. Iyalah. Bukannya kalau kita mau berhasil kita harus baik sama semua orang. Karena we never know loh. In this world gitu ya. Ketika kita lagi bangun impian kita. Bisa jadi kita butuh bantuan banyak orang. Betul? Kalau kita banyak musuh, nanti pas butuh bantuan, susah kan ya? Jadi kita harus baik sama semua orang. Kalau di gereja gini, bahkan ya gereja kecil gini, saya cuma bilang, jangan sampai kita nggak tahu, nanti 10 tahun ke depan, 15 tahun ke depan, besanan. Sama teman gereja gitu kan ya. Kalau relationship-nya gak enak, kan susah ya, betul gak ya? Makanya harus jaga relationship yang baik. Ya, itu kalau besanan. Tapi kalau ngomongin kerjaan, impian dia begitu juga. Siapa tahu, kita gak pernah tahu loh. Pertolongan Tuhan itu bisa dipakai orang yang mungkin menurut kita kayak paling gak mungkin gitu loh. Ternyata dia yang nolong kita. We never know, right? Ya, next. Tapi satu hal, ya saya mau kita semua belajar hari ini. Pray audaciously. Berdoa dengan berani gitu loh. Berdoa yang gede sama Tuhan. Kalau doa tuh jangan tanggung-tanggung, doa yang gede. Kayak Yabes tuh ya, itu memang doanya tuh dianggap doa yang luar biasa banget. Di sepanjang Alkitab baru dia yang benar-benar berani untuk datang sama Tuhan dan bilang, Tuhan berkati aku dengan berlimpah-limpah. Kedengarannya serakah.
Tapi enggak, karena dia mintanya sama Tuhan. Boleh kok kamu minta seperti itu. Cuman ingat aja, ketika Tuhan berkati dengan luar biasa, tanggung jawabnya juga luar biasa. Tapi pray audaciously. Sambil berdoa, wait on him patiently. Karena kan enggak hari ini doa, besok langsung dijawab, bukan? Untuk dijawab itu butuh waktu. Wait patiently. Hold his hands very tightly. Selagi menunggu itu, pegang tangan Tuhan yang kencang. Karena biasanya kalau lagi doa nunggu, anginnya kencang. Saya cuma mau ngasih tahu. Angin kencang tuh apa sih? Angin keragu-raguannya kencang. Angin worry-nya juga kencang. Karena di tengah-tengah lagi nunggu itulah yang kemudian Mary Now itu tadi ada gitu loh. Jadi kalau kita nggak hold his hands very tightly, berat buat kita. Next. Jabez was born with unfortunate things according to his mother. Itu kan kata mamahnya, betul? But God wrote a better story for him. And his life is never the same anymore. Maybe you can talk to yourself. Somebody else will think, I will not be success. But God will write a better story for me. You can say it to yourself about that. Keep in faith about it. And believe that God will write a better story for each one of you. You are not the sum of your failures, mistakes, shortcomings, or worst moments. Orang mungkin ada, kalau orang terdekat kita mungkin akan ngitungin. Dia mah memang begini, dia begitu, dia begini, dia begitu. But no, with Jesus you are so much more. Kamu itu sangat meaningful. Bersama Tuhan kamu akan bisa melewati masa lalumu. You can move past your past. You can have a hope-fueled, purpose-filled future. Kamu akan bisa punya masa depan yang penuh dengan harapan. Karena Amsal 23 ayat 18 katakan, masa depan sungguh ada. Yang bisa lihat masa depan siapa sih? Ada nggak di sini? Ada nggak yang bisa lihat masa depan di sini? Tuhan yang bisa lihat masa depan. Dan ini Tuhan yang ngomong, masa depan sungguh ada. Put it in your mind. Taruh itu di pikiran kita. Setiap kali ada kesulitan, setiap kali ada challenge, kita akan sebutkan ini. Masa depan sungguh ada. Dan harapanmu tidak akan hilang. Tuhan udah lihat duluan. Jadi lebih percaya sama Tuhan atau lebih percaya sama pikiranmu sendiri? Taruh sama tangan Tuhan. Believe waktu Tuhan bilang masa depan itu sungguh ada. Harapanmu tidak akan hilang. Kenapa mesti dibilang harapan? Karena memang untuk menuju masa depan itu full of challenge, teman-teman. Full of challenge, full of obstacles. Tapi di dalam Tuhan akan selalu ada harapan. Tim musik boleh naik ke depan. Singer juga boleh maju ke depan. Saya mau ngajak teman-teman untuk taruh pemikiran kita, harapan kita itu sama Tuhan. Jangan sama kepintaran kita, jangan sama tabungan yang kita punya, jangan sama kepintaran yang kita punya. Tapi taruh harapan Anda itu di tangan Tuhan. Believe di dalam Dia, all things are possible. Kita bukan orang-orang yang kalah. Justru kita adalah orang-orang yang menang. Amin. Jangan cuma nyanyi dong. Kita lebih dari pemenang. Tapi ketika keluar kita jadi orang yang keok lagi. Enggak. Kita memang benar-benar lebih daripada pemenang. Tapi yang Tuhan mau itu ada di pikiranmu. Untuk Dia kemudian mengubah cara pikirmu dan mengubah tindakanmu. Sehingga kamu benar-benar akan menjadi lebih daripada pemenang. Ada amin teman-teman? Mari kita berdoa.
Orabashakala baranama shikiri dididididi. Urabashandara batakana masyakala baranama shikira bayala baranama sikira batakana malabaranama. Allah Bapa dalam surga, di tempat ini ada anak-anak-Mu yang setiap berkumpul Tuhan senantiasa ingin mendengarkan firman-Mu dan ingin diubah, ingin mengalami kebangunan rohaninya Tuhan. Untuk ketika kami keluar, kami selalu menjadi orang yang lebih kuat untuk menghadapi hari-hari kami Tuhan. Emang gak pernah Tuhan bilang bahwa hari akan selalu cerah. Tuhan bilang juga kamu akan melewati musim demi musim di dalam kehidupanmu. Tapi yang Tuhan janji adalah in every season you will find your fruits. Kamu akan menemukan buahmu. Gak ada satu musim pun yang Tuhan izinkan terjadi tanpa ada buah di situ. Jadi kita jangan cepat-cepat ngejudge kehidupan kita gitu bahwa oh mungkin musim ini memang I will be in the lowest point. But you know what? Even in your lowest point, you will find fruit. And one thing that you need to know that you are never alone. Kamu gak pernah sendirian. Karena Tuhan akan senantiasa menuntun kehidupanmu. Tapi yang Tuhan minta hari ini adalah engkau sendiri mau mengulurkan tanganmu sama Dia dan memegang tangannya. Karena hanya ketika kita memegang tangan Tuhan dengan kuat, maka perjalananmu akan menjadi perjalanan yang beruntung. Karena itu terus fokus kepada Tuhan dan katakan, oh God, indeed you would bless me. Engkau itu Tuhan yang akan memberkati aku. Engkau Allah yang aku tahu, yang sudah menolong begitu banyak orang untuk melewati kehidupannya. Dan Allah yang sama itu juga akan menolongku hari ini. Melewati setiap kehidupan, setiap belokan, setiap lembah, setiap gunung. Apapun itu yang kita lewati. Tapi satu hal Tuhan janji, aku gak pernah ninggalin kamu, kata Tuhan. I will never leave you nor forsake you. And your waiting time is not a wasting time. Tuhan akan senantiasa ada di dalam kehidupan kita, di setiap musim kehidupan kita. Karena Dia adalah Allah yang setia. Saya ingin masing-masing semua boleh tutup mata, boleh ambil waktu sebentar aja untuk say something to God intimately. If you have any prayers or wish or hope, just tell Him personally. He loves to listen to you. He loves to be with you. He loves you. He loves you so much. Bahkan mungkin untuk hal-hal yang kita pikir kayak terlalu sulit Tuhan. Saya cuma mau kasih tahu, our God, God of Israel, is greater than any problems that you have. Sehingga buat Dia, semua yang kita alami ini gak mungkin gak bisa diselesaikan. Thank you Jesus. Thank you Lord. Mari Tuhan, biar berkat-Mu boleh mengalir dalam kehidupan anak-anak-Mu di tempat ini ya Bapa. Hamba-Mu berdoa Tuhan untuk khususnya FGF Wellington ini ya Bapa. Supaya Tuhan terus lakukan apa yang menjadi rencana Tuhan yang besar di dalam setiap pribadi lepas pribadi untuk anak-anak-Mu di tempat ini. Biar mereka semua juga bisa membuka hati mereka Tuhan. Melihat
betapa besarnya Engkau Tuhan buat kehidupan mereka. Sehingga tidak ada yang perlu dikhawatirkan dalam kehidupannya. Karena mereka bisa berjalan bersama-sama dengan Engkau Tuhan sampai kesudahannya Tuhan. Hamba-Mu berdoa ya Bapa, biar damai sejahtera, sukacita terus mengalir di dalam kehidupan mereka. Berkat yang berlimpah Tuhan, kesehatan, secara keuangan, secara legalitas, apapun yang mereka sedang doakan hari-hari ini Tuhan. Biar itu Tuhan jawab tepat pada waktunya. Satu hal juga yang kami percaya Tuhan, di dalam Engkau itu tidak ada yang terlambat Tuhan. Kau itu selalu on time buat kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami terima itu di dalam tangan kami ya Bapa. Karena kasih-Mu Tuhan yang mengalir dalam hidup kami. Thank you Lord. Thank you Lord. In Jesus name. Thank you Lord. Saya mengundang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hatimu ada bagiku. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini, Kau jadikan hidup ini, Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih buat firman-Mu hari ini ya Bapa. Kau begitu baik dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Kau bentuk kami lagi ya Tuhan, biar semakin dekat dengan Engkau ya Bapa. Tuhan Yesus, pada sore hari ini ya Tuhan, kami mau sama-sama berdoa buat Pastor Sari ya Bapa. Mari kita luruskan tangan kita buat Pastor Sari. Kau baik buat Pastor Sari ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Rencana-Mu luar biasa buat Pastor Sari dan pelayanannya ya Tuhan. Berkati kalau hari Kamis atau Jumat nanti akan pergi beberapa kota di New Zealand ya Tuhan. Seperti Christchurch, Dunedin, Queenstown, Invercargill, Palmerston North, Hamilton, Auckland, dan kembali ke Wellington ya Tuhan. Kasih juga rencana untuk membuka gereja di Dunedin ya Tuhan. Semua itu kami biarlah seturut kehendak-Mu saja yang jadi ya Bapa. Terima kasih Tuhan, berkati pelayanannya ya Tuhan. Apapun yang dikerjakan pasti berhasil ya Tuhan. Banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan ya Tuhan. Banyak anak-anak yang akan menjadi mengalami Engkau secara pribadi ya Tuhan melalui pelayanan Pastor Sari ya Tuhan. Berkati pekerjaannya ya Tuhan di Indonesia dan juga keluarganya ya Tuhan, suaminya dan anak-anak ya Tuhan. Mereka semua akan berhasil di dalam Tuhan. Doa Yabes benar-benar terjadi dalam kehidupan Pastor Sari ya Tuhan. Saya percaya ya Tuhan, tidak ada yang tidak mungkin ya Tuhan. Semua itu terjadi dalam Pastor Sari dan pelayanannya Bapak. Kau juga berdoa buat gembala kami ya Tuhan, Pastor Simon di Jakarta ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Kau tibakan Pastor Simon di Indonesia tanpa kurang satu apapun ya Tuhan. Sudah berkumpul dengan keluarganya ya Bapak. Saya percaya Tuhan, kedatangan Pastor Simon bisa membawa keadaan yang baik buat papanya sendiri ya Tuhan. Berdoa kesehatan papanya ya Tuhan. Saya percaya Tuhan, setiap hari demi hari ya Tuhan ada kesembuhan yang terjadi buat papanya ya Tuhan. Kasih juga Pastor Simon di Indonesia ya Tuhan dalam pelayanannya sebagai seorang anak dan juga sebagai seorang pendeta ya Tuhan. Saya percaya Tuhan, apapun yang dikerjakan di Indonesia ya Tuhan bisa mendapatkan buahnya yang terbaik di Indonesia maupun di New Zealand ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa buat makanan yang ada dalam hidupan di depan kami ya Tuhan. Berkati makanan ini ya Bapa, biar makanan ini bisa menjadi kesehatan dan kekuatan kehidupan kami ya Tuhan. Kau begitu baik ya Tuhan. Berkati juga buat hamba-hamba Tuhan di pelosok daerah ya Tuhan. Kau kenyangkan mereka malam ini ya Tuhan. Kau berikan mereka berkat jasmani juga pada malam hari ini ya Tuhan. Sehingga mereka bisa tidur dengan tenang, mereka bisa tidur dengan nyaman ya Bapak. Ya Tuhan, jemaat FGF Wellington, terimalah berkatnya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya
dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat Abraham, Ishak, Yakub memberkati kita semua mulai hari ini, esok dan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau sungguh Allah yang baik, Allah yang besar dalam kehidupan kami. Semua yang percaya katakan amin. Selamat hari Minggu semuanya. Sebelum kita makan, saya undang semuanya untuk ke depan, kita foto bersama dengan Pastor Sari.